Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Nah, pada kali ini kita akan memasuki tentang materi yang kedua ataupun bab 2, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya. Pengertian dasarnya yaitu yang mau kita pelajari adalah besaran fisis, kedua besaran pokok, dan yang ketiga adalah besaran turunan. Nah, besaran fisis itu adalah untuk mengungkapkan hukum-hukum di dalam fisika yang digunakan besaran-besaran fisis. Nah, besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Nah, besaran pokok. Dari beberapa besaran fisis, dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional ada 7 besaran fisis yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau Le Système International de Units. Nah, besaran pokok terbagi menjadi 7 contoh. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter, simbol satuannya adalah M, simbol dimensinya adalah L, sampai dengan jumlah zat. Nah, massa satuannya adalah kilogram, simbol satuan kg, simbol dimensi adalah M. Waktu sekon ataupun detik, simbol satuan adalah S. Ini S-nya S kecil ya, bukan S besar. Simbol dimensi adalah T. Arus listrik satuan ampere, simbol satuan A besar, simbol dimensi adalah I. Temperatur satuan Kelvin, simbol satuan K, simbol dimensi adalah theta. Bukan Ki ya, theta. Intensitas cahaya ataupun satuannya adalah kandela dengan simbol CD. Di simbol dimensi adalah joule. Jumlah zat satuan mol, simbol satuan mol, simbol dimensi adalah N. Nah, selanjutnya besaran turunan. Di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Nah, contohnya yang pertama luas, satuannya adalah meter persegi. Nah, tadi meter itu simbol dimensinya adalah L, jadi meter simbol dimensi adalah L. Karena di sini pangkat 2, maka L-nya juga tetap pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Volume kalau kita buat rumusnya, volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jadi meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3. Jadi simbol dimensinya meter, simbol dimensi adalah L. Jadi pangkat 3 jadinya L pangkat 3. Massa jenis ya, massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik atau kg per meter kubik. Nah, simbol dimensinya adalah ml pangkat minus 3. Nah, kenapa di sini ada minus? Sedangkan kilogram ini satuannya adalah dimensinya adalah m, meter adalah dimensinya L. Nah, di sini ataupun pembagian di sini hilang, sedangkan di sini ada. Karena di sini hilang, maka pangkat dari simbol terakhir dibuat minus. Jadinya ini dengan ini adalah senilai. Ya, kilogram per meter kubik atau ml pangkat minus 3 untuk dimensinya. Begitu juga dengan kecepatan simbol satuannya meter per sekon, jadi di simbol dimensinya adalah LT pangkat minus 1. Ingat di sini walaupun tidak ditulis, ya ini tetap pangkat 1.
Nah, karena di sini positif jadi tidak ditulis. Kalau negatif jadi pangkanya ditulis. Percepatan. Nah, percepatan satuan simbolnya adalah simbol satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Simbol dimensinya adalah LT pangkat minus 2. Nah, selanjutnya besaran tambahan dalam satuan internasional. Ya, besaran tambahannya adalah selain dari besaran pokok, besaran turunan, yaitu adalah sudut bidang datar. Tetapi untuk besaran tambahan dalam satuan internasional ini tidak memiliki simbol dimensi, hanya satuan dan simbol satuan. Sudut bidang datar satuannya radian, simbol satuan radian. Sudut ruang satuannya adalah steradian, simbol satuannya adalah SR. Pengukuran, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kalau kita perhatikan untuk bapak yang pertama ini, dia mengukur massa dengan menggunakan neraca. Nah, kalau yang ini, orang ini mengukur kawannya dengan menggunakan meteran, berarti menggunakan alat ukur panjang. Nah, yang ini adalah orang yang sedang mengendarai kereta. Nah, kira-kira dia menggunakan alat ukur apa untuk mengukur? Nah, tentunya adalah speedometer ya, dengan speedometer yang ada di keretanya. Ini berarti kita mengukur kecepatan ya. Nah, perhatikan orang yang terjun payung ini. Kira-kira menurut kalian berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Ya, pengukuran itu sangat penting dan sangat berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Jadi, kita membutuhkan alat ataupun rumus untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang terbagi menjadi beberapa, salah satunya adalah penggaris. Ini sudah biasa kita gunakan di rumah ataupun di sekolah. Ya, yang kedua ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini biasa digunakan oleh tukang bangunan. Nah, mikrometer sekrup juga ini juga biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Penggaris ini sudah biasa kita lihat. Nah, penggaris ini satuannya ketelitiannya hanya sampai 1 mili. 1 mili. Dalam 1 cm mempunyai 10 mili. Jadi ketelitiannya yang dimiliki oleh penggaris hanyalah sampai paling kecil adalah 1 mili. Jangka sorong jangka sorong terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala nonius ataupun Vernier. Ini dia ya. Ini adalah skala utama, ini yang panjang ini sampai ke sini adalah skala utama, sedangkan ini adalah skala nonius ataupun Vernier. Nah, ini ke sini adalah rahang sorong. Ini biasanya untuk rahang yang ini digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Kalau rahang atas ini yang rahang bawah, untuk rahang atas ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Nah, perhatikan cara membaca jangka sorong. Nah, kalau kita perhatikan skala utama ini dimulai dari 0 sampai beberapa sentimeter. Sedangkan ini untuk skala nonius ini cakupannya hanya sampai 1 mili. Ketelitiannya 1 mili. Jadi ini yang pertama kita gunakan adalah skala utamanya. Skala utamanya berapa? Skala utamanya adalah 2.
untuk jumpa dengan skala Nonius, ini yang paling bawah ini ya. Skala Nonius itu berada 2,1 ya, baru jumpa dengan angka 0 di skala Nonius. Ya, 2 ada garis 1, kemudian barulah jumpa di skala Nonius di 0. Jadi ini adalah 2,1 cm. Nah, tetapi lebih dari 1 mili di sini ini supaya dapat di 0. Nah, untuk mengukur yang lebih ini kita gunakan skala Nonius. Nah, disinilah letak ketelitian itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang berimpit lurus antara skala utama dengan skala Nonius adalah di angka 5. Nah, angka 5 ini adalah satuannya adalah milimeter. Jadi untuk mengubahnya menjadi sentimeter dibagi dengan 100. Jadi 0,05 ya. Jadi X sama dengan 2,1 ditambah dengan 0,05, jadi jawabannya adalah 2,15 cm. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm, yaitu 1 mm pada skala utama dibagi 10 skala oleh skala Nonius. Nah, jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur yang pertama ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa. Yang kedua, garis tengah bagian dalam. Garis tengah ini maksudnya diameter ya. Ada diameter dalam, ada diameter luar. Nah, dan yang ketiga adalah kedalaman suatu lubang. Nah, ini dia untuk mengukur kedalaman itu kita gunakan ini. Kita geser jangka sorong ini, rahang ini. Kemudian maka akan bisa kita akan mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, cara mengukur. Ya. Cara mengukur diameter luar lingkaran. Geser rahang sorong. Klik gambar rahang. Masukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap. Geser kembali rahang sorong sehingga benda tertahan di antara rahang tetap dengan rahang sorong. Kemudian lalu amatilah hasil pengukuran. Catatan selisih 1 skala utama dengan skala Nonius ya. Hasil dari pengukuran mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini terdiri dari yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah selubung luar, dan ketiga roda bergerigi. Keempat adalah selubung ulir, ya ini adalah landasan, terakhirnya adalah landasan. Dan benda yang diukur adalah diletakkan di sini. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup itu sendiri adalah 0,5 mm dan dibagi 50 skala oleh skala Nonius yang terdapat pada selubung luar atau teromol putar, sehingga tingkat ketelitian alat adalah sampai dengan 0,01 mm. Nah, berarti mikrometer sekrup lebih teliti daripada jangka sorong. Nah, sedangkan jangka sorong tadi adalah ketelitiannya hanya sampai 1 mili. Bukan 1 mili, 0,1 mili. Sedangkan untuk mikrometer sekrup ketelitiannya sampai dengan 0,01 mm. Cara penggunaan mikrometer sekrup. Cara penggunaan mikrometer sekrup, klik bagian hulu mikrometer sekrup, klik benda yang ingin diukur, klik benda bagian hulu untuk
Alat ukur waktu. Ini adalah alat ukur waktu. Yang pertama adalah stopwatch, jam. Ini pasir waktu dan lain-lain. Aspek-aspek pengukuran ada yang pertama presisi dan akurasi. Presisi ini adalah kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Akurasi ataupun ketepatan, kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Kalibrasi, yaitu pengembalian nilai fungsi awal suatu alat ukur. Sensitivitas, kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Kesalahan pengukuran, ada kesalahan-kesalahan pada proses pembacaan dan pengambilan data saat pengukuran. Presisi. Presisi berkaitan dengan pembagian skala terkecil pada sebuah alat ukur. Akurasi, parameter penting dalam pengukuran. Misalkan termometer yang akurat menunjukkan nilai yang sama atau dekat dengan nilai yang sebenarnya. Sensitif dan berespon terhadap perubahan kecil pada temperatur. Kalibrasi, belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak nol. Nah, itu biasa terjadi pada alat ukur. Nah, terutama pada alat ukur arus ini, biasanya jarum ini tidak di angka 0, tetapi sudah bergerak di entah di 0,1 ampere ataupun 2 ampere ya. Nah, ini bisa kita kalibrasi, kita ubah menjadi 0. Jadi kita mengembalikan pengukurannya kembali menjadi 0. Itulah dia pengkalibrasian. Begitu juga dengan pengukuran massa digital. Ini adalah massa digital, sedangkan ini adalah pengukuran hukum Newton ya. Berat suatu benda. Kesalahan pengukuran. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kira-kira apa ya kesalahan yang dilakukan oleh orang ini? Nah, coba pikirkan dan jawab dan berikan jawabanmu langsung ke WA Ibu. Kesalahan paralaks, kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Nah, ini biasa terjadi ya. Ini merupakan pegas. Ya, pegas yang diberi beban, maka pegas akan meregang. Nah, kalau kita perhatikan dari mata yang lurus ke arah benda, maka kita melihat ukuran dari benda ini adalah 12, tepat pada angka 12. Kalau ibaratnya kita agak miring sedikit ke atas, maka tentunya pengukuran kita akan berbeda. Bisa jadi adalah lebih dari 12. Begitu juga dengan kalau kita ukur dengan agak ke bawah, bukan pas di tengahnya. Nah, bisa jadi ini kurang dari 12. Nah, berarti posisi kita yang pertama ini adalah salah dan yang ketiga ini adalah salah. Jadi yang benar adalah yang kedua, tepat berada di depan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada materi kita selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu langsung, boleh dari WA ataupun Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.